Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Qala al-musannif rahimahullah, babul khawfi minasyirki. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah dalam kitabnya Kitab Tauhid, bab kekhawatiran dari tergelincir pada kesyirikan. Bab ketakutan dari tergelincir pada kesyirikan. Para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah bab wajib bagi kita takut dari kesyirikan. Dan kita wajib mewaspadai diri jangan sampai terjerat dengan perangkap-perangkap kesyirikan, karena dia akan menggiring seseorang di negeri akhirat kepada azab yang berkekalan selama-lamanya. Jadi tatkala Syekh menyebutkan bab pertama tentang tauhid, apa hakikat tauhid, kemudian bab berikutnya bagaimana merasasikan tauhid, maka pada bab yang ketiga ini beliau menyebutkan tentang kewajiban seorang muslim takut tergelincir daripada kesyirikan, agar orang waspada. Hudzaifah bin Yaman berkata, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. "Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an aqa'a fihi." Tetapi aku khusus bertanya kepada beliau tentang berbagai kejelekan karena khawatir terjebak dalam kejelekan tersebut. Dalam hadis disebutkan, man aminallaha ala dinihi tarfata 'ainin salabahu iyyah. Barang siapa yang merasa aman, ya, memastikan dirinya selamat, ya, dengan sikap takjubnya, bangga, ya, maka khawatir Allah Subhanahu wa taala akan cabut darinya hidayah. Kita tak boleh merasa takjub, bangga, hebat, kita mampu di atas tauhid, tak tergelincir dalam kesyirikan. Orang yang seperti ini sikapnya, khawatir Allah Jalla wa'ala akan menjerumuskan dia dalam kesyirikan, ya, karena takjubnya. Oleh karena itu janganlah kita merasa, ya, tak perlu belajar tauhid. Kita sudah bertauhid, tak perlu mengetahui kesyirikan, karena pelajarinya lebih dalam, karena kita telah tahu syirik. Ini adalah merupakan anggapan yang salah besar. Seorang mukmin khawatir selalu terjerat dalam kesyirikan, ya, dan hati manusia di tangan Allah. Sementara Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya selalu diulang-ulang, sebagaimana Anas meriwayatkan, ya muqallibal qulub sarrif qalbi ala ta'atika. Wahai zat membolak-balikkan hati, tegarkan hati ini di atas ketaatan kepadamu, ala dinika, di atas agamamu, ya. Maka berkata Anas, ya Rasulullah, wa innal quluba la tataqallabu, apakah hati itu berbolak-balik? Qala inna qulubal ibadi baina asba'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha'u. Sesungguhnya hati manusia itu ada di antara jari jemari Allah, dia balikkan sesuka hatinya. Jika Allah berkehendak, Allah buat seorang istiqamah di atas tauhid. Jika Allah berkehendak dengan hikmahnya, dengan keadilannya, Allah gelincirkan seseorang dari jalan yang lurus. Jadi hakikat inti takut dari kesyirikan adalah, ya, kejujuran dalam hati yang dalam, ya, berharap kepada Allah Jalla wa'ala
bergantung kepadanya agar dipelihara dari kesyirikan. Kemudian lepas daripada itu berupaya untuk mempelajari lagi apa itu kesyirikan, sarana-sarananya, ya, yang menghantarkan seorang kepada kesyirikan agar dia terselamat dari syirik itu. Babul khawfi minasyirki wa qaulillahi ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dalil yang disebutkan beliau tentang kenapa kita harus takut kepada kesyirikan. Pertama, karena Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Dia, dan mengampuni selain daripada syirik terhadap siapa yang Dia kehendaki. Inilah ayat yang menunjukkan betapa bahayanya syirik. Kita harus khawatir, karena seorang jika terjebak dalam kesyirikan, mati di atas kesyirikan, tak diampuni dosanya. Ya, seorang yang menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara khusus milik Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hak Allah Subhanahu wa taala khusus milik Allah kepada selain Allah. Hak untuk disembah itu hak Allah, hak untuk diminta, hak untuk dipuja. Ketika dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hak untuk menjadi tempat bergantung, ketika digantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, terjebak dalam kesyirikan. Ya, wa musyabbihul makhluqal ajiz. Syirik itu telah menyerupakan makhluk yang lemah biman lahul kamal, dengan Allah pemilik kesempurnaan al-mutlaq min jami'il wujuh, kesempurnaan yang utuh dari segala sisi. Bagaimana disamakan makhluk dengan Khaliq sang pencipta? Inilah kesyirikan. Ya, disamakan Isa bin Maryam sama dengan Tuhan Jalla wa Ala yang mencipta alam semesta meliharanya. Ya, Isa bin Maryam tak pernah mencipta. Bagaimana disamakan? Tak pernah, bahkan tak memiliki hari berbangkit, tak memiliki kiamat, tak memiliki kehidupan, tak memiliki kematian. Ya, bahkan mereka mengklaim Isa mati, terbunuh, 3 hari hidup kembali. Bagaimana disamakan Khaliq pencipta dengan Tuhan yang tak mencipta, bahkan Tuhan yang mati? Ini kesyirikan. Mati sifatnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala tak pernah mati, hayyun la yamut. Ya. Lemah sifatnya makhluk, al-ajzu. Ya. Allah tak memiliki sifat lemah. Bagaimana mereka mensifati Isa yang lemah dengan Allah sama, tak ada beda. Bahkan mereka sembah. Mereka mengklaim Isa disalib. Mereka mengklaim Isa terbunuh. Isa tak mampu melepaskan diri daripada kejaran Yahudi. Diseret, naikkan ke atas tiang gantung, digantung, dipaku tangannya, diikatkan kawat ke atas kepalanya, berdarah-darah. Subhanallah, ini sifat makhluk semuanya. Berdarah-darah, lemah, ya, bukan Tuhan. Ini kesyirikan. Menyerupakan makhluk sama dengan Jalla wa'ala, Allah Tuhan semesta alam. Padahal Allah memiliki kesempurnaan, makhluk tak pernah memiliki kesempurnaan. Allah tak butuh makan, Isa makan. Allah tak butuh minum, Isa minum. Allah tak pernah dilahirkan, Isa dilahirkan. Ini kesyirikan. Ya, musyabbihul makhluqal ajiz, menyamakan makhluk yang lemah biman lahul kamalul mutlaq, dengan Tuhan pemilik kesempurnaan min jami'il wujud, dari semua sisi. Isa tak pernah tahu akan datang musuh-musuh mengepungnya. Inikah Tuhan? Ini sifat makhluk. Tuhan Allah Allamul ghuyub, mengetahui perkara yang gaib. Tapi akal disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tumpul akal mereka. Kok bisa Tuhan seperti yang disembah? Lebih tumpul lagi yang menyembah batu, menyembah kayu, menyembah pohon, menyembah kuburan. Subhanallah. Oh, jadi ikhwatul kiram rahimakumullah. Ya, inilah dia syirik. Apabila dia meninggal atas kesyirikan, la yughfaru lahu, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala.
Ini mewajibkan kita harus benar-benar belajar apa itu tauhid yang dibawa Rasul, apa itu syirik yang diancam oleh para Rasul. Apalagi dia adalah merupakan dosa terbesar yang pernah ada. Subhanallah. Yang tak diampuni pelakunya sebelum dia bertaubat di dunia. Ya, dia merusak nilai-nilai uluhiyah dan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ikhwatul kiram, wajib kita takut kesyirikan, ini bahaya. Ya, orang takut sekali namanya kanker. Kalau sudah kanker, stres. Ya, apalagi dikatakan sudah stadium 3, stadium 4, kronis, takut setengah mati orang daripada penyakit kanker. Subhanallah. Orang mukmin takutnya dari kesyirikan. Ujung kanker kematian. Tak pun kanker semua pasti mati. Ya atau tidak? Iya. Jangan kita merasa takjub dengan kesehatan kita. Aku sehat kok, nggak kena kanker, tak ada gula, tak ada ginjal, aman, selamat. Ginjalku sehat. Kematian tak lihat ginjal ataupun tak ginjal, kanker ataupun tak kanker. Semua orang pasti akan mati. Takut orang yang berbagai macam penyakit yang kronis, gagal ginjal, ya, dan seterusnya. Padahal ujungnya hanya apa? Mati, selesai. Tapi orang yang mati membawa kesyirikan habis, abadi kekal di azab, tak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang paling bahaya. Orang akan selamat daripada penyakit kanker semua dia kerahkan daya upayanya. Bisa dijual dunia, dijual, yang penting dia sembuh. Subhanallah. Harta jual, tak ada punya harta pinjam sana sini supaya selamat. Subhanallah. Tapi orang untuk ya memahami tauhid dengan benar malas. Tak takut dengan kesyirikan yang mengancamnya. Tak mau belajar tauhid, tak mau mempelajari apa itu syirik, apa hakikatnya. Sehingga mereka kadang-kadang hanya tahu yang namanya syirik, menyembah dua Tuhan. Kalau orang ke kubur, bergantung dengan ahli kubur, meminta kepada kubur, itu bukan syirik. Itu memuliakan wali. Karena sempitnya makna kesyirikan. Buat upacara, sembelih kepala kerbau, upacara adat, istiadat, apapun namanya, hantar ke laut, diiring beramai-ramai, itu tidak syirik, itu budaya. Itu budaya. Karena kejahilan. Ya, bahkan didatangkan berbagai macam, masya Allah, masyarakat, dibuat undangan resmi, dijadikan event-event nasional, bahkan event internasional, mempertunjukkan budaya kesyirikan. Sementara melakukannya kaum muslimin. Undang turis-turis mancanegara, dianggap ini adalah merupakan aset daerah, ya, kebudayaan daerah harus dijaga. Apa guna kebudayaan yang bertentangan dengan Allah Jalla wa'ala? Itu kebudayaan orang-orang kufar. Ya, Allah musta'an. Ini dampak daripada tidak mengetahui apa? Syirikan. Di masyarakat yang namanya jimat, tak usah heran. Penglaris, tak usah heran. Raja, tak usah heran. Masuk ke tempat-tempat rumah makan rata-rata kita lihat di pintu pertama, di atas pintu raja. Gambar segitiga. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansur. Ini supaya tak masuk maling. Subhanallah. Ya, kesyirikan. Supaya laris, buat penglaris. Subhanallah. Yang laris manis dukun. Ini kenapa terjadi? Jawabannya tak paham syirik. Kenapa tak paham? Tak belajar. Kenapa tak belajar? Yang mengajari itu sedikit. Orang hanya mengajar tauhid rububiyah semata. Tauhid itu adalah engkau meyakini Allah pencipta alam semesta. Kalau hanya ini tauhid, iblis pun tahu Allah pencipta alam semesta. Iblis tahu Allah yang menciptakan dirinya. Kata iblis, khalaqtani min nar, Tuhan engkau ciptakan saya daripada api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia daripada tanah. Iblis pun tahu dia ciptaan Allah SWT. Tak ada guna keimanan sampai pada tingkat hanya ini saja. Meyakini Allah pencipta, iblis pun tahu. Tak ada guna. Karena itulah ikhwatul kiram, penting kita belajar tauhid.
Ya. Kemudian berikutnya waqala al-Khalil alaihi salam. Yang kedua, dalil yang kedua, berkata Al-Khalil alaihi salam dalam Quran, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim, ya Tuhan jauhkan saya dan anak keturunan saya agar kami tidak menyembah patung-patung, berhala-berhala. Ini adalah doa Ibrahim bin Azar. Siapa Ibrahim? Nasabnya Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Syarukh bin Arghu bin Faligh bin Abir bin Syaliq bin Arfakhshaj bin Sam bin Nuh sampai ke Nuh. Dia dari keturunan Sam. Nuh punya 3 anak, Sam, Ham, Yafith. Dari Sam inilah lahir Ibrahim. Dilahirkan di Babilonia, Irak, sebelum Isa bin Maryam 2000 tahun. Kemudian dia hijrah setelah berdakwah pada kaumnya, diingkari, bahkan dibakar, diusir. Berangkatlah dia ke negeri Syam. Dan beliau wafat setelah berusia 157 tahun. Dan Ibrahim dalam bahasa Suryani Abun Rahim. Ya, maknanya adalah bapak yang penyayang. Dan disebut gelarnya Al-Khalil. Al-Khalil yang lebih istimewa daripada Al-Habib. Maka gelar Rasulullah Habibullah itu tidak istimewa dibandingkan gelar Rasulullah Khalilullah. Khalil adalah ya kekasih yang tertinggi. Dan kata-kata Khalil hanyalah layak disebutkan untuk 2 nabi saja. 1 Ibrahim, kedua siapa? Nabi Muhammad SAW. Berkata Rasulullah, innallaha takhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila. Allah telah menjadikan aku khalilnya, kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim kekasihnya. Karena itulah ya kata Rasulullah SAW, lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Kalau aku boleh mengangkat manusia di bumi ini, ada yang menjadi khalilku, kekasih hatiku tertinggi, akan kujadikan Abu Bakar Siddiq kekasih hatiku tertinggi. Karena tak boleh, walakin sahibukum Khalilur Rahman. Karena sahabat kan ini maksudnya diri beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim Khalilullah. Apa doa Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Maknanya, ya Tuhan, jauhkan aku dan keturunanku ya dari menyembah, bergantung, berharap, memuja, berdoa kepada patung-patung. Perhatikan agama di luar Islam. Coba benar-benar perhatikan. Semuanya bergantung dengan Tuhan-Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk patung. Lihat, buka mata kita lebar-lebar. Lihat rumah ibadah mereka, dalamnya apa? Patung. Lihat masjid ini, ada patung? Ada. Ini keistimewaan Islam. Di luar Islam, Tuhannya semua ada gambarnya. Dewanya ada gambarnya, ada yang jenggotnya panjang, perutnya buncit, matanya terbelalak, pakai tongkat, kadang pakai tombak, kadang nengoknya takut kita, anak kecil menjerit ya Tuhannya. Akbar. Alhamdulillah, puji Allah atas nikmat tauhid. Kita menyembah Tuhan yang tak ada gambarnya. Subhanallah. Karena dia bukan makhluk. Nanti kita akan melihat dia Jalla wa Ala di negeri akhirat. Ya, laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang sama dengannya. Kadang-kadang versi Tuhan mereka pun berbeda-beda. Isa bin Maryam gambarnya beda-beda. Nanti di Cina agak-agak cipit matanya. Nanti di Afrika agak-agak hitam, agak keriting rambutnya. Yang paling banyak tersebar versi orang Eropa. Subhanallah. Untung aja tak ada gambar Isa bin Maryam versi Indonesia. Hidungnya pesek, alhamdulillah tak ada.
Allahu Akbar. Tuhan kita Jalla wa'ala tak sama dengan makhluk. Ya, karena itulah doa Ibrahim. Ya. Ini adalah seorang nabi yang begitu dahsyat ketinggian imannya, tapi tetap khawatir tergelincir kepada kesyirikan. Dia dikatakan Imamul Hunafa, pemimpin sekalian orang-orang yang lurus akidahnya. Allahu Akbar. Dengan tangannya dihancurkannya berhala-berhala, khawatir terhadap kesyirikan. Bagaimana kita yang bukan nabi, bukan rasul, merasa aman daripada kesyirikan? Subhanallah, tak mau belajar apa itu syirik, tak mau paham apa itu tauhid. Subhanallah. Berkata salah seorang ulama bernama Ibrahim At-Taimi, Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Wa man ya'manul bala'a ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari bencana kesyirikan, padahal Ibrahim pun masih dalam ketakutan yang begitu besar, tergelincir dalam kesyirikan. Dan sungguh banyak kita melihat zaman demi zaman orang-orang pintar, orang-orang cerdas, ulama-ulama yang tergelincir kepada kesyirikan. Ulama, dibangunlah kuburan-kuburan dalam masjid-masjid menjadi tujuan ziarah, tempat bertawasul minimal, bahkan tempat berbuat kesyirikan, meminta kepada ahli kubur, mengambil tanah pemakaman, menjadikannya sebagai jimat yang dianggap mendatangkan keberkahan. Padahal banyak ulama, subhanallah, kadang ulamanya jual jimat. Allahu Akbar. Kain Ka'bah itu mahal harganya, kiswah Ka'bah itu mahal, karena itu pernah ada seorang ibu-ibu dari Sulawesi, dia potong tuh kain Ka'bah. Itu apa? Jimat. Subhanallah. Padahal kain biasa. Memang mahal harganya. Saya pernah masuk beberapa kali museum pembuatan kiswah Ka'bah. Itu dahsyat, luar biasa harga. Itu benar-benar kain yang mahal harganya. Ditenun dengan benang-benang yang murni dari benang-benang, ya, sutra tebal, datangkan dari impor dari luar negeri, setahun sekali diganti. Memang luar biasa harganya, mahalnya, tapi bukan sebagai jimat. Subhanallah. Tengok orang pergi beribadah umroh haji, yang pernah umroh haji, subhanallah, apa yang mereka sapu? Makam Ibrahim mereka sapu itu semua, disapu pakai tangan, ambil keberkahan. Makam Ibrahim, tempat Ibrahim membangun Ka'bah yang dikasih penutup, ya, dari bahan yang tebal, tembus pandang nampak tapak Ibrahim di sana dua. Ini tempat, subhanallah, habis disapu-sapu orang, ya, dicium-ciumnya orang. Ka'bah itu semua habis dicium orang. Padahal Ka'bah itu yang dicium hanya satu tempat saja. Apa? Hajar Aswad. Yang diusap satu tempat saja. Apa? Rukun Yamani. Semua diusap. Ada saya lihat orang tua bawa anaknya. Kepala anaknya diletakkan ke Ka'bah, digesek-gesekkan. Nabi tak pernah ajarkan. Subhanallah. Kita tidak melecehkan Ka'bah. Ka'bah simbol Islam, simbol kemuliaan Islam. Karena itulah kan yang kata ada gambar-gambar Ka'bah tak boleh kita sepilikan. Sajadah yang ada gambar Ka'bah jangan sembarangan dipijak-pijak dan seterusnya. Dihormati, simbol Islam, tapi tidak sampai pada tingkat seperti itu. Hajar Aswad, kata Umar, ya Hajar Aswad, aku tahu kau ini batu, tidak bisa memberi manfaat kepadaku, menolak mudarat pun tidak. Kalau saja Muhammad tidak menciummu, aku tidak pernah menciummu. Subhanallah. Nabi mencium Hajar Aswad dalam bentuk ketundukan kepada Allah Jalla wa'ala, sebagai ujian dari Allah agar kita menjalankan perintah-perintahnya dan manasik haji, syiar-syiar Allah, ya, yang kita disuruh tunduk kepada Allah, patuh, tak boleh menentang. Kata Allah, taat 7 kali, jangan tambah 10 kali, ya.
Bilangan-bilangannya jangan ditambah dikurangi. Tawaf 7, melontar batu 7. Subhanallah. Sa'i 7. Jangan pernah dikurang-kurangi. Ya. Subhanallah. Ini semua adalah ujian. Jangan tanyakan kenapa 4, kenapa 3, kenapa 7, kenapa 7 kali melontar, kenapa tawaf 7 kali. Ya, tak usah tanyakan. Yang penting kau jamin, pastikan semuanya ada hikmahnya dan baik. Kadang sama dokter aja kau tak pernah tanya, Pak Dokter, kenapa 3 kali sehari semalam? Aku mau 5. Ada pasien yang berani bilang gitu. Ada Pak Dokter sini. Kata Pak Dokter, nih makan 3 kali sehari. Kenapa 3 Pak Dokter? 4 kenapa? 5 kenapa? Perkara dunia akalmu berhenti karena kau tahu dokter tak pernah akan mendatangkan bagimu kemudaratan. Kau pasrah tunduk. Yang waktu kau cukur lebih parah lagi. Pisau di asa-asanya. Tundukkan kepala Pak. Siap. Tak ada. Kenapa harus tunduk? Tak ada. Ya. Dongak ke atas Pak. Miring kanan, miring kiri. Pejamkan mata Pak. Pak pejam mata dia. Di pisau-pisau itu diasah. Ada orang yang dicukur rambutnya itu ketakutan. Pisau itu seolah-olah akan disayat lehernya. Tak ada. Tak takut pun dia berdarah. Kadang-kadang berdarah juga. Tapi dia tak takut. Subhanallah. Kenapa? Karena dia yakin tukang cukur tak mencelakainya. Dalam agama pun kau harus yakin Allah tak akan mencelakaimu. Kenapa subuh 2 Ustaz? Subuh itu paling mantap bangun tidur, seharusnya 10 rakaat. Ya. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita pun tak tahu kenapa. Ada orang namanya Fulan. Kenapa namamu Fulan? Tak tahu dia. Abiku kasih nama. Kenapa abiku kasih nama itu? Tak tahu juga dia. Ya. Jadi ikhwatul kiram, beginilah Ibrahim takut daripada kesyirikan. Subhanallah. Dan berikutnya wafil hadis, dalam hadis, akhwafu ma akhafu alaikum asyirku al-asghar. Yang paling kutakutkan daripada apa yang paling kutakutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kalau syirik kecil saja kita takut tergelincir dalamnya, apalagi syirik besar. Nabi SAW saja takut syirik kecil. Ini yang paling pelik yang akan benar-benar dapat mengenai umatnya. Nabi khawatir umatnya tergelincir dalam syirik kecil. Maka kias aulawi tentu lebih utama kita takut daripada syirik besar. Subhanallah. Padahal syirik kecil itu tak sama dengan syirik besar. Ya. Syirik kecil adalah segala macam perbuatan, perkataan yang dihukumi syirik tapi tidak mencapai syirik besar. Syirik besar mengeluarkan seorang daripada Islam, membatalkan syahadatnya. Jika tak bertobat disiksa, di hari akhirat tak akan pernah diberikan surga, kekal di neraka selama-lamanya. Syirik kecil meski akan disiksa di hari kiamat kalau dia tidak bertobat, disiksa menurut pendapat yang kita pilih. Syirik kecil tidak diampuni Allah kalau tak bertobat di dunia, sebagaimana syirik besar. Tapi selain syirik mungkin Allah ampunkan walaupun dia tak bertobat. Dosa besar mungkin diampuni Allah sesuai dengan kehendak Allah. Syirik kecil tidak diampuni. Masuk ke dalam ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tak mengampuni orang yang menyekutukannya. Syirik kecil akan diazab pelakunya tapi tak kekal. Jangan katakan tak apalah Ustaz, yang penting kan tak kekal. Jangan. Kalau tak akan tanganmu dililin 5 menit, tahan. Subhanallah, 5 menit saja. Maka jangan sepelekan hari kiamat tentang neraka. Tak apalah Ustaz, yang penting akhirnya masuk surga. Dibakar dulu tak apa. Siapa bilang tak apa? Kau dibakar lilin saja 5 menit, habis tanganmu. Subhanallah, mungkin akan lain baunya. Bau hangus, bau kosong tanganmu. 5 menit yang membakarnya lilin. Apalagi nanti pakai mesin las tuh, berapa ribu watt tuh. Mesin las. Nekat antum. Yang besi dibuatnya lumer, letakkan ke kulit.
Apalagi hari kiamat, neraka jahanam. Neraka itu bunganya aja, innaha tarmi bisyararin kalqas. Dia melontarkan bunga-bunga api sebesar istana. Bunganya saja. Subhanallah. Jadi perkataan Nabi yang mulia ini menunjukkan kita wajib takut kepada segala macam bentuk kesyirikan. Jangankan syirik besar, subhanallah, syirik kecil pun kita harus khawatir. Jangan sampai terjebak dalamnya. Dan ini yang paling mengkhawatirkan, karena begitu rentannya kita terkena syirik kecil. Syirik kecil itu diantaranya adalah riya, yang kita payah berlepas daripadanya. Ya, ahlus selfie, as-selfiyun, tukang selfie, orang-orang yang ahli selfie. Ya, semua ibadahnya harus orang tahu, semua ibadahnya harus dipuji. Bahaya. Nabi menyebutkan, yusalli, seseorang itu salat, fa yuzayyinu salatah, dia hiasi salatnya menjadi lebih panjang rukuknya, sujudnya, lima yara min nadhri rajulin ilaih, karena dia lihat ada orang yang sedang menoleh kepadanya. Dia perbaiki salatnya, dia indahkan, dia baguskan. Ini yang ditakutkan Nabi SAW, syirik kecil, riya. Ya, sum'ah. Sum'ah itu adalah mendengarkan sesuatu, memperdengarkan sesuatu untuk dipuji manusia. Mendengarkan suaranya indah supaya dipuji orang, itu namanya sum'ah. Memberi nasihat agar dipuji orang, namanya sum'ah. Amar ma'ruf nahi mungkar agar dipuji orang dengan ucapan perkataannya, sum'ah. Ya. Ini syirik kecil semua. Yang begitu pelik, susah selamat daripadanya. Subhanallah. Karena orang tuh ingin selalu top, ingin tenar, ingin dipuji, ingin dipuja. Ya. Allah musta'an. Berkata para sahabat, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah?" Apakah itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala riya. Syirik kecil itu diantaranya adalah riya. Riya berbuat sesuatu yang harusnya untuk Allah berupa ibadah, tapi ditujukan untuk manusia atau makhluk. Bersedekah bukan untuk Allah, tapi untuk manusia, untuk pangkat jabatan. Datang dia ke masjid besar, ya, masjid ini ku tengok kurang karpetnya, ku siapkan semua karpet. Tapi ingat, nomor sekian ya, jangan lupa. Ini syirik kecil, riya, berinfak untuk dapat kursi. Allahu Akbar. Tak terpilih kawan. Habis Jumat marah-marah, merepet-repet dia di depan semua jemaah, protes jemaah, dikeluarkan mereka semua karpetnya, dicampakkan mereka ke jalan, ditarik, dipulangkan ke rumah, kemakan nih semua karpet. Subhanallah. Ini apa namanya? Syirik. Subhanallah. Ada yang siap-siap dengan segala macam keramik, masih sisa keramiknya seperempat, tak muncul namanya, angkat tuh semua keramik. Yang dipasang pun gak bisa diangkat, digulungnya. Syirik. Subhanallah. Nanti naik jadi pejabat, yang semacam ini jadi pejabat, kita harapkan kebaikan daripadanya, naiknya dengan jalan nyuap. Subhanallah. Ya, maka jangan mau disuap. Diri kita mahal, harga diri mahal, agama kita paling mahal. Subhanallah. Jadi banyak orang-orang berbuat kesyirikan. Subhanallah. Sudah dekat masa pemilu, baiknya lah dia senyum-senyum kemana-mana, masuk pasar keluar pasar, masuk got keluar got. Subhanallah. Ya, baik. Semua dipelui, janda-janda dipelui, anak yatim dipelui. Subhanallah. Naik lupa semua. Subhanallah. Nanti dia lihat hari kiamat. Berkata Rasulullah SAW, yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamah, Allah akan berkata di hari kiamat, yauma
Yaumul qiyamah idza jazan nasa bi a'malihim, ketika Allah berikan manusia semua dengan ganjaran apa yang mereka lakukan. Kata Allah kepada mereka yang berbuat syirik ini, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pergilah kalian harapkan ganjaran pahala kepada orang-orang yang kalian cari simpatinya, cari keridhaannya, pergi sana minta kepada mereka pahala, ganjaran. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, cari apakah mereka bisa berikan pahala sebagaimana saya. Subhanallah, kita sholat untuk manusia, dia tak bisa beri kita balasan pahala. Datang calon mertua, biasanya sholatnya begitu cepat patok ayam, jadi panjang, ya setengah jam tak selesai. Hebat kata mertua kawan nih, calon mertua. Subhanallah, pergi calon mertua, udah patok ayam lagi. Subhanallah. Jadi ikhwatul kiram rahimakumullah, Nabi khawatir umatnya tergelincir ke dalam syirik kecil. Famin babil aula, tentu lebih layak lagi Rasulullah lebih khawatir umatnya jika tergelincir dalam syirik besar. Jadi ketika ditanya fasu'ila anhu faqala, apa itu syirik kecil? Maka dia berkata arya. Hadis berikutnya, wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar, barang siapa yang mati dan dia menyembah Tuhan selain Allah masuk neraka. Ini membantah agama pluralis yang mengatakan semua agama itu penduduknya, pengikutnya masuk surga. Batal. Tak benar. Siapa yang mengangkat Tuhan selain Allah mati masuk neraka. Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dan dia menyembah Tuhan selain Allah masuk neraka. Nasara wajib masuk neraka jika tak beriman. Yahudi masuk neraka, musyrikun semuanya masuk neraka. Semuanya kita katakan kafirun, orang-orang kafir. Tak usah takut-takut, bilang terus kafirun, tapi tak usah di matanya beli ikan, kafir, berapa ini kau timbang yang baik, jangan. Ya kita hargai dia, ya, dan tak boleh nanti dibalikkannya lu juga, kafir ini sekilo 50.000 lu, apa gunanya? Ya, tapi kita meyakini mereka kafir. Dalam penjemputan tentu tak tersebut, yang dilarang. Dan kita pun tak tahu daripada Nabi panggil orang kafir, kafir, tak pernah. Ya. Jadi jangan ragu kekafiran orang kafir. Banyak orang yang ingin menyamakan semua agama. Ya, subhanallah, kaum pluralis, mereka benar-benar suntikan virus mereka kepada kaum muslimin. Intinya semua agama itu baik, semua agama itu sama, tapi hanya kepada kaum muslimin saja. Belajar nggak tahu-tahu sampai ke Eropa, sampai ke Barat, ke Inggris, kemana-mana, pulang itu yang mereka bawa. Semua agama sama, semua agama baik. Subhanallah. Padahal semua agama tak mau disamakan. Tanya orang Yahudi, kau orang Islam? Tidak, Yahudi. Kau Nasrani? Ya. Kau orang Muslim? Tidak, pun Nasrani. Tak ada orang mau disamakan agamanya. Tapi ini hanya disuntikkan kepada kaum muslimin, mengkaburkan akidah. Subhanallah. Ya. Teringat dulu kita masih SD, sekolah dasar. Itulah buku pembelajaran kita baca. Apa namanya dulu? Mata kuliah pelajarannya. Saya masih ingat kelas 1 SD, itu yang kita pelajari. Kerukunan beragama, ujung-ujungnya semua agama baik, semua agama sama. Subhanallah. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Kita memuji Allah dengan nikmat hidayah ini. Bukan membuat kita akhirnya berbuat kezaliman kepada orang-orang musyrik, orang kafir, tidak. Tak halal kita zalim mereka, tak boleh kita tipu mereka, tak boleh kita ambil harta mereka,
Tak boleh kita ganggu rumah ibadah mereka, tak boleh. Tapi tertanam dalam akidah kita di atas kebatilan itu mereka. Mati masuk neraka kalau enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Senyum kepada mereka dibolehkan. Dalam rangka mencari dalam rangka melunakkan hati-hati mereka terhadap Islam, memberikan mereka hadiah, ya, bolehkan. Dalam rangka melunakkan hati mereka, berakhlak baik dengan mereka, ya, ini diperintahkan. Kita pindah kepada hadis berikutnya. Wa li Muslimin an Jabir radhiyallahu anhu, dan dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir, itu Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram As-Sulami Al-Ansari, sahabat Nabi yang mulia yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah, ya, terkenal dengan banyaknya hadisnya. Dia meninggal di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah, berusia 94 tahun. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiya Allah," barang siapa yang berjumpa Allah di hari kiamat, la yusyriku bihi syai'an, tidak menyebutkan Allah dengan apapun jua, tidak tergelincir dalam kesyirikan dalam uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tak ada, murni tauhidnya. Dakhalul jannah, wajib masuk surga, pasti masuk surga. Subhanallah. Sebagaimana perkataan Abu Dzar, dia dengar Nabi mengatakan, "Atani Jibril," datang kepadaku Jibril, "Fabasyarani." Jibril beritahukan saya berita gembira, "Annaman mata min ummatika wahai Muhammad, siapapun dari umatmu yang meninggal, la yusyriku billahi syai'an dakhal jannah, tidak pernah menyekutukan Allah, masuk surga." Qultu wa in zana wa in sariq, kutanya, ya, itu maksudnya aku di sini Abu Dzar. Kutanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, hadis ini yang mati berjumpa Allah tidak membawa kesyirikan masuk surga, meski dia berzina, meski dia mencuri." Kata Nabi, meski berzina, meski mencuri. 3 kali Abu Dzar sebutkan, 3 kali Nabi ulangi, meski berzina, meski meski berzina, ya, meski mencuri, meski Abu Dzar tak puas mendengarnya. Wa in raghima anfu Abi Dzar, ini menunjukkan keutamaan tauhid. Subhanallah, sekalipun mungkin diazab dengan dosa-dosanya, tapi akan dikeluarkan. Subhanallah. Andai kata tak bawa dosa-dosa besar sama sekali, memang pernah buat dosa besar tapi bertobat di dunia, tidak akan pernah menginap sekalipun di neraka. Tapi jika dia mati membawa dosa-dosa besar yang dia belum bertobat daripadanya, mungkin masuk neraka dahulu, kemudian dikeluarkan selepas dosanya dibakar. Mungkin juga dengan rahmat Allah, ya, Allah ampuni dia dengan dosa-dosa besarnya, dimasukkan ke surga tanpa diazab. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu mana yang layak untuk diampuni, dirahmatinya. Subhanallah. Berkata Rasulullah, "Wa man laqiyahu," barang siapa yang berjumpa Allah di hari kiamat dan belum bertaubat dari dosa syirik, yusyriku bi syai'an, menyekutukan Allah, dakhalan nar, maka dia wajib masuk neraka. Dan masuk neraka kekal selama-lamanya. Subhanallah. Dan semua orang kafir apapun bentuk kafirannya masuk neraka kekal selama-lamanya. Karena kekafiran bertingkat-tingkat. Ada orang-orang musyrik, mereka yang menyembah Allah juga menyembah selain Allah sebagaimana Yahudi dan Nasara. Itu namanya musyrik ahlu kitab. Ada musyrik bukan ahlu kitab, kaum paganis, bagaimana masyarakat Arab. Mereka menyembah Allah, mereka menyembah Latta, Uzza, Manat, Hubal dan lain-lain. Ini musyrikun, ya, kaum paganis. Ada yang tidak mempercayai ada Tuhan sama sekali, namanya ateis,
juga kafir, juga kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya, ada yang punya Tuhan satu, dialah kaum mukminin. Ada yang punya Tuhan dua, dialah kaum Majusi. Ada yang punya Tuhan tiga, ada yang punya Tuhan banyak. Subhanallah. Tak sama. Yang paling dekat dengan kaum muslimin Ahlul Kitab. Di antara Ahlul Kitab yang dekat kaum muslimin adalah kaum Nasara. Ya, Nasara paling dekat dengan kaum muslimin. Setelah mereka kaum Yahudi. Setelah kaum Yahudi seluruh musyrikun, apapun agamanya, bertingkat-tingkat. Setelah musyrikun yang paling teruk al-mulhidun, kaum ateis yang tak mengaku ada Tuhan. Nerakanya tak sama loh. Tak sama. Yang tak mengakui ada Tuhan itu yang paling teruk dibandingkan yang mengakui ada Tuhan. Bertingkat-tingkat. Sebagaimana surga berderajat, neraka pun berderajat, berjenjang ke bawah. Ikhwatul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kalau Allah berikan kepada kita ajal, di kesempatan akan datang kita pindah kepada bab keempat. Bab berdoa ila syahadati an la ilaha illallah. Bab menyuruh manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Wassallallahu wasallam Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bertanya? Tak terbiasa di sini bertanya ya, karena udah malam. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.